A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله رب العالمين وشكر الله على كل نعمة. Kepada semua nikmat yang Allah telah curahkan kepada kita, kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mengatur langit dan bumi. Semoga dengan curahan nikmat yang tak pernah putus-putus dari Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan kita hamba-hamba muslim, hamba-hamba mukmin yang makin beriman, yang makin bertakwa, yang makin rajin sholat, yang makin rajin puasa, dan yang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah wajib dan juga ibadah-ibadah nafilah lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berjumpa lagi dengan Al-Faqir Anggana Mahendra langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia, dalam tajuk yang rutin setiap minggu, yaitu tanya jawab seputar Al-Quran dan Islam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, masih terus bersama dengan kami dan program ini masih terus berlangsung setelah beberapa minggu berjalan. Ya, semoga insyaallah kita semua bisa istiqomah dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam menyebarkan dakwah Islam, dalam mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. InsyaAllah kita akan coba baca, semuanya berhubungan dengan Al-Quran. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah Al-Fatihah, dalam Al-Fatihah itu ada basmalah? Basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak merupakan bagian dari Al-Fatihah? Baik, masyiral muslimin, soal yang sering datang kepada kami adalah perkara ayat pertama di surat Al-Fatihah, yaitu ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, banyak orang yang bertanya apakah sebetulnya Bismillah ini bagian dari Al-Fatihah sendiri atau dia bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah, untuk pada pandangan ini sebetulnya dia ada kekhilafan pendapat di antara para ulama. Ya, jadi apakah Al-Fatihah itu bagian dari pada surat Al-Fatihah Bismillah itu bagian dari ayat atau tidak? Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Yang ulamanya utamanya adalah para ulama Ahlul Quran atau qiraah. Ya, karena di sini ada perbedaan pendapat dalam sisi fawasil. Fawasil itu apa? Fawasil itu adalah ilmu membilang ayat atau mengira ayat dalam Al-Quran. Jadi, dan sudah dijumpai oleh para ulama-ulama bahwa mushaf-mushaf Al-Quran yang ada semenjak zaman dahulu itu ada kekhilafan mengenai berapa jumlah ayatnya. Nah, jadi Al-Fatihah itu dalam surat Al-Fatihah itu sebetulnya ada 7 ayat yang sudah kita ketahui bersama-sama. Tetapi khilafnya adalah apakah basmalah itu merupakan bagian dari ayat atau bukan. Ya kan soalannya. Jadi jawabannya bagian dari ayat dan juga bukan bagian dari ayat. Jadi dia ada kekhilafan di sini. Ya. Untuk para, kalau kita merujuk kepada mushaf Kufi, ya, mushaf Kufah,
yang dari Kufah. Di Kufah itu ada 4 imam qiraat besar. Yang pertama Imam Asim, yang mana Imam Asim itu memiliki 2 orang perawi, yaitu adalah Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Jadi bacaan yang kita baca sehari-hari adalah Al-Quran mengikut qiraat Imam Asim dalam riwayat Imam Hafs, ya. Jadi ada lagi di Kufah itu selain Imam Asim, yaitu ada Imam Hamzah Az-Zayyat, ada juga Imam Al-Qisai, dan juga Al-Imam Al-Khalaf Al-Bazzar. Jadi ada 4 imam, dan setiap imam ini ada 2 perawi. Jadi ada sekitar 8 riwayat. Nah, berdasarkan mushaf-mushaf yang dihimpun dari Kufah, di situ disebutkan bahwa basmalah itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, ya. Akan tetapi berdasarkan riwayat yang didapat dari mushaf-mushaf yang ada di Basrah, ya. Basrah ini juga daerah dari Irak. Di situ ada 2 imam besar, yaitu Imam Abu Amru dan juga Imam Yaqub Al-Hadrami. Di situ tidak disebutkan bahwa basmalah itu merupakan bagian dari ayat dari Al-Fatihah. Ya, jadi kekhilafan pertama adalah dari ilmu fawasil. Jadi antum boleh jumpai, antum boleh cek, silahkan antum beli mushaf-mushaf yang qiraat-qiraat tersebut yang saya sebutkan, maka antum akan jumpai bahwa basmalah tidak termasuk ayat pada qiraat Abu Amru. Nah, jadi soalannya, kalau misalnya basmalah itu bukan bagian dari ayat dalam surat Al-Fatihah, maka apakah surat Al-Fatihah lantas berubah ayatnya menjadi 6, itu kan ya, atau apakah tetap 7? Ya, jawabannya adalah tetap 7 juga ayat. Jadi Al-Fatihah walaupun basmalah itu tidak dihitung sebagai ayat, tapi tetap 7. Khilafnya di mana? Berarti ada ayat yang dipenggal. Jadi khilafnya adalah bagi yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari ayat di surat Al-Fatihah, ya, seperti Imam Abu Amru dalam mushafnya, maka ayat yang ketujuh jadi dipotong pada perkataan siratal ladzina an'amta alaihim, di situ berhenti, ya, dia berhenti di situ, dikira ayat oleh qiraat yang lain, baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat yang lain. Jadi 6 di situ, ya. Kemudian 6 dari siratal. Sedangkan kalau kita membaca biasa, ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu adalah ayat yang ketujuh. Ya, jadi ayat yang ke-6 siratal ladzina an'amta alaihim berhenti, baru masuk 7 ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi walaupun bismillah tidak dikira oleh Imam Abu Amr sebagai ayat, tapi tetap saja Al-Fatihah itu 7 ayat, karena ayat yang terakhir itu dipotong menjadi 2, ya. Antum bisa tengok, rujuk kepada mushaf-mushaf yang dari Abu Amru atau juga Yaqub Al-Hadrami. Ya, itu dari sisi ilmu fawasil. Jadi tetap, ya, konsisten dengan ayat Quran dalam surat Al-Hijr, ya, ayat 87, yang mana walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada engkau, ya, sab'am minal mathani, 7 yang diulang-ulang, 7 yang berulang, yaitu maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Jadi tetap dia 7 ayat walaupun basmalah tidak dikira sebagai ayat, ya. Itu dari sisi ilmu fawasil. Kemudian dari sisi fiqih, banyak lagi perbedaan pendapat yang lebih besar lagi, ya. Perbedaan pendapat lebih besar lagi adalah yang berkaitan tentang apakah semua lafaz basmalah yang ada dalam Al-Quran itu juga merupakan bagian dari ayat atau bukan. Nah, ini ada khilaf pendapat juga. Ulama-ulama terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah yang berpandangan bahwa basmalah pada awal setiap surat kecuali surat Bara'ah merupakan bagian dari ayat dari surat tersebut. Itu pandangan pertama. Kemudian pandangan kedua adalah yang mengatakan bahwa basmalah pada awal surat tidak merupakan bagian dari ayat, ya. Tetapi kenapa ditulis basmalah dalam mushaf? Itu sebagai bentuk, ya, menghormati atau bentuk
tata cara ketika kita memulai bacaan, maka memulai dengan basmalah. Ini juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW yufassilu ketika memisahkan antara dua surat tidak lain dan tidak bukan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari riwayat dari Ibnu Abbas ya. Jadi dalil itulah yang mengatakan bahwa tetap ditulis di mushaf sebagaimana menjadi suatu kebiasaan untuk memisahkan antara satu surat dengan surat lain dengan lafaz basmalah ya. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang bagian dari surat itu adalah pada surat Al-Fatihah sahaja, tetapi pada surat-surat lainnya bukan merupakan bagian dari ayat ya, begitu. Nah, sebetulnya kalau kita tarik lebih dalam lagi, perbincangannya akan cukup panjang juga. Karena apa? Karena perkara basmalah ini nanti akan menyinggung sedikit mengenai satu bab dalam ilmu qiraat, yaitu babnya adalah bab basmalah bainas suratain. Jadi ada yang namanya bab basmalah bainas suratain, bab yang membaca bagaimanakah membaca basmalah di antara dua surat ya. Jadi para imam-imam qiraat ini berbeda pendapat. Walaupun sebagian yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari ayat ya, bahkan Imam Abu Amru yang mengatakan bahwa dalam riwayatnya dalam ilmu fawasil, dalam kitab-kitab, dalam mushaf-mushaf qiraat yang kita jumpai dari Basrah, itu tidak disebutkan sebagai ayat basmalah, bahkan di Fatihah dan seterusnya juga tidak masuk dalam hitungan ayat. Akan tetapi ketika membaca antara surat satu dengan lain menyambung, jadi misalnya akhir surat Al-Baqarah kesambung kepada surat Ali Imran, maka Imam Abu Amru memiliki 4 wajah ya. Yang pertama adalah membaca basmalah dengan segala wajahnya. Kemudian juga adalah membaca tidak membaca dengan basmalah, jadi sambung terus. Yang ketiga adalah dengan saktah ya. Jadi ada tiga wajah, bukan 4, ada tiga wajah yang dibaca pilihan oleh Imam Abu Amr. Salah satunya adalah bacaan yang dengan membaca basmalah. Bahkan ketika kami bertalaki juga, walaupun ya kecuali mungkin Imam Hamzah yang memang tidak membaca basmalah sama sekali antara dua surat. Yang lainnya lazim kebiasaan dibaca ya, tetapi memang ada ilmunya khusus yang dimana membaca itu ada yang wajib. Contoh yang wajib adalah Imam Asim. Imam Asim ini adalah qiraat yang kita baca ini adalah Imam Asim dari riwayat Hafs. Maka Imam Asim berdasarkan tartibnya, berdasarkan usul qiraatnya wajib membaca basmalah. Jadi baik di dalam sholat ataupun di luar sholat ya. Jadi bagi yang kita berpandangan bahwa dia bukan ayat, tetapi kalau kita membaca tetap riwayat Asim atau qiraat Asim, riwayat Hafs atau Syu'bah, maka wajib bagi kita membaca basmalah untuk mengikuti tartib kepada Imam Asim dan Imam Hafs ya, begitu. Jadi ini harus ada sedikit kompromi di sini ya, karena fikih dengan qiraat kadang-kadang ada sedikit kekhilafan, maka kembali kepada pembaca masing-masing. Tetapi kalau pandangan kami akan ikut kepada tartib qiraatnya. Kenapa? Karena dia adalah amanah ilmu ya, begitu, apapun mazhabnya. Nah, jadi pandangan yang lazim di kalangan Nusantara ya, atau di muslimin di Nusantara baik Indonesia dan Malaysia, bahwa seperti pandangan Imam Syafi'i bahwa dia adalah Bismillah adalah bagian dari ayat di surat Al-Fatihah. Atau pandangan kedua mazhab Syafi'i juga adalah, dan juga gak cuma di surat Al-Fatihah saja, tapi bagian dari ayat di semua surat yang lain kecuali surat Al-Bara'ah ya. Jadi yang pandangan pertama di surat Al-Fatihah sahaja dan di sebagian surat lainnya. Sebagian surat lainnya ini misalnya pada surat An-Naml ya, bagaimana di surat An-Naml itu juga ada disebutkan Bismillahirrahmanirrahim di tengah-tengah ayat ya. Ketika Ratu Saba menerima surat dari Nabi Sulaiman, dikatakan di sana ini dari Sulaiman, kitabun qarin, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu di tengah-tengah ayat. Nah, itu disebut sebagai ayat juga, tapi di tengah-tengah. Yang lainnya adalah di awal
surat. Jadi pandangannya ada dua. Jadi kita yang bermazhab Syafi'i ya kita ikut saja pada pandangan itu. Tetapi kalau kita sedang membaca qiraat dalam sembahyang, ya maka kita ikut kepada tartib qiraatnya. Jadi kalau kita sedang membaca qiraat misalnya Imam Hamzah, ya baik dia dari riwayat Khalaf atau dia Khalad, maka ketika kita menyambung antara dua surat maka jangan dibaca basmalah, ya. Jadi misalnya adalah walam yakul lahu kuf'an ahadun qul a'udzu birabbil falaq. Jadi disambung, tidak dibaca dimatikan kemudian dibaca basmalah, tidak. Kita dalam membaca qiraat Hamzah ini harus disambung, ya, antara akhir surat. Kenapa? Karena dalam mushafnya Imam Hamzah itu memang tidak adanya yang fawasil. Jadi beliau ketika membaca dan mengajarkan kepada murid-muridnya mengajar sambung. Itu, ya. Itu jadi perkara mengenai basmalah di awal surat Fatihah atau di surat-surat lain. Allahu a'lam bishawab. Semoga jelas. Kalau masih belum jelas bisa posting di sini, nanti insya Allah kita akan jelaskan lebih lanjut.